Belajar bersama Ibu Dwi akan segera dimulai. Semangat belajar! Belajar bersama Ibu Dwi. Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan anak-anak hari ini? Ibu Dwi harap anak-anak tetap sehat, semangat, dan ceria. Baik anak-anak, di video kali ini Ibu Dwi akan menjelaskan tentang cahaya. Untuk itu, simak videonya baik-baik ya. Cahaya. Kamu dapat melihat suatu benda karena memiliki indera penglihatan yaitu mata. Benda-benda yang ada di sekitar kita dapat kita lihat apabila ada cahaya yang mengenai benda tersebut. Coba bandingkan jika kamu berada di ruangan yang gelap. Dapatkah kamu melihat benda-benda di sekitarmu? Cahaya di sekitar kita. Cahaya berasal dari benda-benda yang menghasilkan cahaya atau juga disebut sumber cahaya. Sumber cahaya antara lain adalah cahaya matahari, cahaya lampu, dan api. Sifat-sifat cahaya. Yang pertama adalah cahaya merambat lurus. Berkas cahaya merambat lurus, contohnya cahaya matahari yang menembus jendela, lampu sorot, dan cahaya dari lampu senter. Yang kedua adalah cahaya dapat menembus benda bening. Benda bening merupakan benda yang dapat ditembus oleh cahaya. Contoh benda bening adalah gelas kaca, akuarium, dan kaca jendela. Ikan yang ada di dalam akuarium dapat terlihat dengan jelas karena akuarium dan air di dalamnya merupakan benda bening. Adapun benda yang tidak dapat ditembus oleh cahaya disebut benda gelap. Benda gelap yang dikenai cahaya tidak akan diteruskan melainkan akan membentuk bayangan. Yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Cahaya dapat dipantulkan. Ketika suatu benda terkena cahaya tersebut akan mengenai benda dan dipantulkan. Pemantulan cahaya dapat dibagi menjadi dua, pemantulan teratur dan pemantulan baur. Pemantulan teratur adalah ketika pantulan dari pemantulan yang berkas cahayanya sejajar. Pemantulan ini dapat terjadi jika cahaya mengenai benda dengan permukaan rata dan mengkilap atau licin seperti cermin. Oleh karena itu, cermin dapat memantulkan cahaya paling sempurna dalam pemantulan teratur, baik itu menggunakan cermin cembung ataupun cermin cekung. Karena cahaya dipantulkan dengan arah sejajar, bayangan benda dapat dibentuk dengan baik. Contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika kita bercermin. Pemantulan baur atau difus adalah ketika cahaya memantul ke segala arah secara tidak teratur karena adanya berkas cahaya yang memantul pada permukaan kasar atau tidak rata. Contohnya adalah pemantulan cahaya pada tembok, kayu, batu, dan tanah. Yang keempat adalah cahaya dapat dibiaskan. Jika cahaya merambat melalui dua medium yang berbeda kerapatannya, akan terjadi pembelokan cahaya atau pembiasan. Dan yang kelima adalah cahaya dapat diuraikan. Cahaya putih seperti cahaya matahari dan cahaya senter yang dilewatkan oleh benda-benda tertentu akan mengalami penguraian cahaya. Contoh benda-benda yang dapat menguraikan cahaya putih adalah prisma kaca dan titik-titik air. Hasil penguraian warna yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Susunan warna tersebut disebut juga spektrum warna. Salah satu peristiwa penguraian cahaya putih dalam kehidupan sehari-hari adalah proses terbentuknya pelangi ketika mengenai titik-titik air. Cahaya matahari akan dibiaskan masuk ke dalam titik-titik air. Di dalam titik air, cahaya dipantulkan kemudian dibiaskan keluar dari titik air tersebut. Selama proses pembiasan, cahaya matahari akan terurai menjadi berbagai warna. Pelangi bukanlah objek nyata yang dapat disentuh maupun diraih. Pelangi selalu membentuk lingkaran atau setengah lingkaran karena titik-titik air berbentuk bulat. Demikian pembelajaran hari ini. Anak-anak tetap semangat ya walaupun belajar dari rumah. Ingat juga 3M, memakai masker, mencuci
tangan dengan sabun dan air mengalir, dan menjaga jarak. Dari Ibu Dwi cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!